Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Konita, NIM 138 dari kelas ES1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah filsafat di semester 1 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep-konsep filsafat, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologis. Pengertian filsafat secara etimologis yaitu kata filsafat yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah filsafah, dan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah filosofia. Secara terminologis, istilah filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Baik ilmu, filsafat, dan agama bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Filsafat dengan wataknya sendiri yang menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun tentang manusia, yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu karena di luar atau di atas batas jangkauannya, ataupun tentang Tuhan. Agama dengan karakteristiknya memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia ataupun tentang Tuhan. Baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan hasil dari sumber yang sama, yaitu akal, budi, rasio, reason, nous, red, verten, dan virtun manusia. Sedangkan agama bersumber wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai batu ujian. Yang kedua, perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat dan ilmu pengetahuan, keduanya adalah sama-sama bersumber kepada ra'yu, akal, pikiran, budi, rasio, nalar, dan reason manusia untuk mencari kebenaran. Sementara itu, agama mengungkap, menjelaskan, dan membenarkan sesuatu kebenaran adalah bersumber dari wahyu. Yang ketiga, relasi antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, hubungan filsafat dan agama. Filsafat sebagai sebuah metode berpikir yang sistematis merupakan salah satu pendekatan tersendiri dalam memahami kebenaran. Objek format filsafat adalah mencari sebab yang sedalam-dalamnya, karena dalam hal teologi, filsafat menyelidiki dan mempelajari tentang Tuhan, adanya sifatnya, hubungannya bagi manusia dan dunia, persoalan kenabian, kedudukan dan fungsi akal dan wahyu, penciptaan manusia, serta ibadah yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dan sains, kedua-duanya memakai metode pemikiran reflektif dalam usaha menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap yang kritis dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui kebenaran. Sains membekali filsafat dengan bahan-bahan deskriptif dan faktual untuk membangun kebenaran. Sains melakukan cek terhadap filsafat dengan membantu menghilangkan ide-ide yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Yang keempat, fenomena kehidupan dan ajaran agama secara radikal, substansial dengan pendekatan filosofis dan ilmiah. Yang pertama, bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan untuk mencabut nyawa diri sendiri dengan menggunakan berbagai macam cara, baik secara langsung maupun secara perlahan-lahan. Setiap tindakan manusia senantiasa dipengaruhi oleh motif yang melatar belakanginya. Demikian juga dengan orang yang melakukan bunuh diri. Seseorang melakukan tindakan bunuh diri dengan berbagai alasan yang berbeda, misalnya sakit, kejiwaan, fisik, cacat, patah hati, tekanan ekonomi, kesedihan, malu hamil di luar nikah, karena miskin, diejek. Berikut adalah beberapa metode filsafat bersifat umum dan khusus, yaitu yang pertama, metode filsafat bersifat umum yang juga diterapkan dalam ilmu pengetahuan lainnya seperti analisa, sintesa, deduksi, dan induksi. Yang kedua, metode filsafat bersifat khusus, yaitu metode yang hanya digunakan dalam ilmu filsafat. Sedangkan dengan adanya perkembangan sejarah, metode filsafat dibagi menjadi 10. Yang selanjutnya yaitu metode ilmu. Metode ilmu atau metode keilmuan adalah suatu cara di dalam memperoleh ilmu atau pengetahuan baru. Metode keilmuan dalam hal tertentu dipandang pula sebagai sebuah teori pengetahuan yang dipergunakan untuk memperoleh jawaban-jawaban tertentu mengenai suatu permasalahan atau pernyataan
atau pernyataan. Yang selanjutnya, metode agama. Agama merupakan kumpulan cara mengabdi kepada Tuhan. Dari semua cara itu terkumpul dalam kitab suci. Selanjutnya, filsafat, ilmu, dan agama dari segi pendekatan. Yang pertama, pendekatan filsafat merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan mengungkap permasalahan secara bijaksana dan mendalam untuk mendapatkan hasil dari permasalahan tersebut. Yang kedua, pendekatan agama. Pendekatan agama ada beberapa macam, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan historis, pendekatan psikologis, pendekatan teologis, dan pendekatan antropologis. Selanjutnya, pendekatan ilmu. Pendekatan ilmu juga ada beberapa macam, yaitu pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan rasionalisme, pendekatan empirisme. Selanjutnya, filsafat ilmu agama dari segi sifat kebenaran. Kebenaran filsafat diperoleh dengan melakukan perenungan kefilsafatan dan bersumber dari rasio, sehingga menghasilkan kebenaran yang bersifat subjektif dan solipsistik, sehingga tidak mampu memberikan jawaban dan memuaskan semua pihak. Untuk permasalahan-permasalahan tertentu, filsafat juga tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Maka manusia mencari jawaban yang pasti dengan berpaling kepada agama. Pendekatan agama terhadap ilmu dan filsafat. Kedudukan filsafat dalam studi agama. Philosophy of religion mencakup keyakinan alternatif tentang Tuhan, varietas pengalaman religius, interaksi antara sains dan agama, sifat dan ruang lingkup baik dan jahat, dan perawatan agama lahir, sejarah dan kematian. Bidang ini juga mencakup implikasi etis dari komitmen agama, hubungan antar iman, akal, pengalaman, dan tradisi, konsep yang ajaib, suci wahyu, mistisisme, kekuasaan, dan keselamatan. Pendekatan agama terhadap ilmu dan filsafat. Secara khusus dapat diidentifikasi 5 posisi utama hubungan antara filsafat dan agama. Yang pertama, filsafat sebagai agama. Yang kedua, filsafat sebagai pelayan agama. Yang ketiga, filsafat sebagai membuat ruang keimanan. Yang keempat, filsafat sebagai suatu perangkat analitis bagi agama. Yang kelima, filsafat sebagai studi tentang penalaran. Pendekatan agama terhadap ilmu dan filsafat studi Islam dengan pendekatan filosofis. Bagi agama, dalam posisi ini, filsafat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan watak dan fungsi keagamaan, menemukan cara kerjanya dan makna yang dibawanya. Ia ingin mengetahui bagaimana umat beriman, menggunakan bahasa untuk membicarakan Tuhan, apa dasar-dasar yang digunakan untuk mendukung pengetahuan-pengetahuan mereka, dan bagaimana semua itu dikaitkan dengan cara hidup mereka. Objek kajian filsafat. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos berarti berada dan logos berarti pikiran. Jadi, ontologi berarti filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Selanjutnya, epistemologi, yaitu bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Jadi objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan itu. Yang selanjutnya, asiologi. Asiologi merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat ilmu yang membahas tentang kegunaan atau manfaat dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang keempat adalah pengertian filsafat dan istilah kanzah filsafat. Pengertian dalam logika diartikan hasil tangkapan akal manusia mengenai suatu objek. Pengertian filsafat dibutuhkan untuk memperdalam ilmu agar manusia mengetahui secara luas dan tidak terjadi pemahaman yang keliru. Karena itu manusia juga tidak perlu meraba-raba pemikiran mengenai pengertian dan pembagian filsafat. Selanjutnya, istilah khazanah filsafat terdiri dari absolut, tidak terbatas atau mutlak, abstrak, tidak terbentuk atau tidak berwujud,
Agnostisisme paham yang mempertahankan pendirian bahwa manusia itu kekurangan informasi. Aksioma kebenaran yang terbukti dengan sendirinya tanpa perlu pembuktian. Aktualisme kebenaran yang benar ada dan sesungguhnya. Aksiologi cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai atau norma terhadap sesuatu. Egoisme tindakan yang disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Estetika ilmu yang membahas tentang seni dan kehidupan. Realitas bagian dari kehidupan yang merupakan sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera. Perbedaan corak filsafat klasik, pertengahan dan modern. Yang pertama, zaman klasik. Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi. Yang kedua, zaman abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan disebut filsafat skolastik. Selanjutnya, pada zaman modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin kuat, tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Filsafat modern ini terdapat beberapa aliran yang berkembang pada masa itu, diantaranya itu yang pertama idealisme, yang kedua materialisme, yang ketiga dualisme, yang keempat empirisme, yang kelima rasionalisme, enam fenomenalisme, yang ketujuh intuisionalisme. Materi yang ketujuh yaitu pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles serta perbedaan antara keduanya. Yang pertama, pemikiran idealisme Plato. Plato yang dulunya adalah murid dari Socrates, seorang pakar filsafat yang populer di golongan banyak filsuf, mendasarkan pada kepercayaan metafisik kalau ada eksistensi dari yang ada dan tetap sama, tidak berubah dan memiliki sifat universal. Karena itu realitas ini bukan jadi melainkan yang ada atau ide. Selanjutnya, pemikiran realisme Aristoteles. Realisme berasal dari kata Latin realis yang berarti sesungguh-sungguh, nyata dan benar. Realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide bisa ada tanpa masalah. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Aristoteles meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap akademik, yang kedua tahap ia di Assos ketika ia berbalik daripada Plato, yang ketiga tahap ketika ia di sekolahnya Athena waktu ia berbalik dari berspekulasi ke penyelidikan empiris. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu pengertian dan sikap para tokoh gereja terhadap pemikiran filsafatnya, yaitu pengertian tokoh gereja. Tokoh gereja atau bapak gereja adalah sebutan teolog-teolog dan pujangga-pujangga Kristen peletak landasan intelektual dan doktrinal kekristenan. Selanjutnya, materi yang ke-9, kontribusi Islam dalam pemikiran barat modern, corak pemikiran filsafat Islam. Yang pertama, filsafat parepaletik. Yang kedua, filsafat Isyraqi. Yang ketiga, filsafat muta'aliyah. Selanjutnya, kontribusi Islam dalam pemikiran barat modern. Islam diakui memiliki peran besar dalam menyelamatkan peradaban Yunani yang hampir tenggelam pada awal Islam, serta menginternasionalisasi peradaban Yunani sehingga dikenal di seluruh dunia gerakan filosofis dalam Islam, khususnya aliran Mu'tazilah. Materi yang terakhir, materi ke-10, aliran-aliran filsafat modern dalam perspektif Islam. Aliran filsafat rasionalisme merupakan turunan kata berbahasa Latin yaitu rat yang berarti akal. Dalam artian ini, rasionalisme berarti cara berpikir yang mengutamakan pemakaian akal manusia. Akal dijadikan sebagai alat yang mutlak digunakan dalam mengetahui segala sesuatu. Dalam terminologi rasionalisme, segala sesuatu yang tidak rasional harus diadakan dari pengetahuan. Aliran filsafat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, aliran filsafat empirisme. Yang kedua, aliran filsafat positivisme. Dan yang ketiga, aliran filsafat eksistensialisme. Islam sebagai agama dan sistem pemikiran memiliki hubungan kompleks dengan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat
Pandangan Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal. Terima kasih.